Shalom Frans, Shalom Bu Eli dan semua teman-teman Victory yang diberkati Tuhan. Senang saya Pendeta Agus Tutan bisa kembali berjumpa dalam ibadah Zoom pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara, menjagai, dan memberkati kehidupan kita dengan luar biasa. Tahun lalu kita berbicara tentang virus, tapi tahun ini kita mulai berbicara tentang vaksin. Dan kita bersyukur selalu ada solusi, selalu ada jawaban di dalam setiap masalah pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Pada hari ini saya mengajak kita membuka kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai yang ke-24 yang menulis demikian. Kejadian pasal yang kelima, ayat 21 sampai yang ke-24 menulis demikian. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan kata Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi, ayat yang berbicara tentang Henok itu tidak banyak. Hanya beberapa ayat saja yang berbicara tentang Henok. Tapi hari ini saya ingin mengupas tentang pelajaran yang sangat berarti dari hidup Henok, karena hidup Henok berbicara tentang nubuatan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami sudah baca. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengerti, memahami kebenaran firman ini. Pada malam ini kami mau belajar dari kehidupan Henok ya Bapa, dan biar teladan Henok kami bisa ikuti dalam perjalanan hidup kami yang ada di zaman akhir ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu, memenuhi hamba dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi, sehingga firman ini mudah ditangkap, dimengerti, dan dipahami oleh setiap Bapak dan Ibu yang mengikuti ibadah ini. Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu, Kau lawat semua kami dimanapun kami berada, yang ada di Jakarta, yang ada di Semarang, yang ada di Surabaya, ada di Bali, maupun dimanapun yang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus melawat kami, Roh Kudus tahu setiap beban pergumulan kami, dan Roh Kudus memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Berkati setiap umat-Mu, urapi semua kami. Berikan pencerahan, berikan Tuhan enlightenment, berikan inspirasi roh bagi setiap kami. Bukakan mata rohani kami ya Bapa, terangi mata rohani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, saya katakan tadi nama Henok tidak nama yang banyak dicatat oleh Alkitab, tapi hidup Henok ini penting karena Henok bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Satu hal yang luar biasa ibu-ibu sekalian adalah Henok ini hidup sekian ribu tahun sebelum Yesus. Bayangkan, Henok hidup sekian ribu tahun sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali, tapi hidupnya bisa menubuatkan kedatangan Yesus kembali yang kedua kali. Nah, kita belajar ada dua hal yang menarik dari hidup Henok. Yang pertama adalah Henok adalah orang yang tidak mengalami kematian. Kalau orang tanya siapa orang yang paling panjang umurnya yang masih hidup, itu bukan Metusalah. Metusalah hidup 969 tahun tapi dia mati. Tapi Henok sampai hari ini masih hidup. Kenapa? Karena dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Nah, Alkitab berkata Henok tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh Tuhan dalam keadaan hidup. Nah, saudara sekalian, inilah pengharapan kita sebagai orang Kristen di akhir zaman. Yang kita nanti-nantikan ketika Yesus datang kembali yang kedua kalinya, ketika trompet itu berbunyi, kita semua akan diangkat berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu merindukan hal itu? Kita rindu bisa diangkat oleh Tuhan dan berjumpa dengan Dia. Nah, Henok adalah generasi yang ketujuh, keturunan yang ketujuh dari Adam. Semua nenek moyangnya meninggal. Kita baca di Alkitab, mereka lahir, mereka hidup sekian tahun, lalu meninggal.
Mereka lahir, hidup sekian tahun lalu meninggal. Contoh, Adam itu hidup 930 tahun lalu meninggal. Set hidup 912 tahun lalu meninggal. Henos hidup 905 tahun lalu meninggal. Kenan hidup 910 tahun lalu meninggal. Mahalaleel hidup 895 tahun lalu meninggal. Yared hidup 962 tahun lalu meninggal. Jadi kita lihat generasinya hidup dan meninggal. Bahkan kemudian anaknya Henok yang saya katakan tadi Metusala adalah orang tertua yang pernah hidup di muka bumi ini, umurnya 969 tahun. Dia hidup dan juga meninggal. Tapi ada sesuatu yang spesial dari hidup Henok adalah Henok dikatakan tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Dan saya berdoa setiap kita jemaat PD Victory yang diberkati Tuhan, kita semua akan diubahkan dalam kesempurnaan dan kita akan diangkat berjumpa dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua yang menarik dari hidup Henok adalah Henok memiliki anak yang bernama Metusalah. Kelahiran Metusala ini yang menjadi titik balik dalam kehidupan Henok. Hidup Henok berubah ketika Metusala lahir. Henok mulai bergaul dengan Tuhan di saat Metusala lahir. Nama Metusala artinya manusia anak panah. Yang artinya sesuatu yang ditembakkan, sesuatu yang diluncurkan seperti anak panah. Nah, Metusala adalah artinya dia tidak mati sampai penghakiman tiba. Kalau Bapak Ibu pelajari satu hal yang menarik adalah kematian Metusala menjadi tanda penghukuman Tuhan atas bumi ini sehingga air bah zaman Nuh itu datang. Sekali lagi ya, kematian Metusala menjadi tanda penghakiman Tuhan atas bumi ini dengan Tuhan mengirim air bah di zaman Nuh. Alkitab berkata bahwa kedatangan anak manusia akan kembali terjadi seperti zaman Nuh. Seperti zaman Nuh. Ada dua orang dikilang di ladang, yang satu diangkat, yang satu akan ditinggalkan. Ada dua orang sedang berjalan, yang satu akan diangkat, yang satu akan ditinggal. Nah, ketika Tuhan menciptakan langit bumi, Alkitab berkata Tuhan bermurah hati kepada manusia. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia yang jahat, manusia yang buas, manusia yang ganas, manusia yang bengis itu oleh kemurahan Tuhan diberikan waktu 969 tahun selama Metusala hidup. Tapi sayang, manusia tidak menggunakan kemurahan hati Tuhan, manusia tidak menggunakan belas kasihan Tuhan, dan Alkitab berkata Tuhan mereview, Tuhan melihat, Tuhan mengevaluasi hidup manusia. Saudara, Tuhan selalu mengevaluasi hidup kita. Makanya Alkitab berkata kita harus memperhatikan cara hidup kita. Karena Tuhan melihat dan Tuhan mengevaluasi hidup manusia. Dan ketika Tuhan melihat manusia begitu jahat, sangat jahat saat itu, maka Alkitab berkata menyesallah manusia menciptakan manusia. Menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Nah, saya mau tanya nih, ketika Tuhan melihat hidup saya, ketika Tuhan melihat hidup Frans, ketika Tuhan melihat hidup semua kita, apa reaksi Tuhan? Apakah Tuhan berkenan? Tuhan happy atau jangan-jangan Tuhan menyesal menciptakan kita. Nah, zaman Nuh itu terjadi seperti kita. Manusia jahat, manusia bengis, manusia begitu buas. Dan ini keadaan zaman sekarang. Manusia begitu jahat, kejahatan mencapai puncaknya. Kita melihat kejahatan-kejahatan yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya itu terjadi. Ada satu fenomena baru saya baca di artikel-artikel berita bahwa bomber yang ada di Makassar kemarin itu anak-anak muda, pasangan milenial. Jadi kita melihat anak-anak muda sudah di brainwash, sudah dicuci otaknya untuk menjadi teroris. Bahkan tadi baku tembak terjadi di Mabes Polri, itu wanita katanya yang pakai baju-baju kopo mereka, dan wanita. Dan ini satu fenomena yang baru. Manusia jadi begitu bengis, begitu buas, manusia jadi begitu jahat, menghalalkan segala macam cara. Dan saya mau beritahu, Tuhan nggak akan tinggal diam. Setiap kejahatan manusia, kebuasan manusia akan ada hukumannya. Dan waktunya akan segera datang. Zaman air bah seperti Nuh, zaman kehancuran, zaman penghukuman itu akan segera datang.
Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup Henokh menggambarkan kepada kita bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Satu hal yang penting yang saya mau bahas hari ini, saya nggak berbicara tentang akhir zaman, tapi ini berbicara tentang kontekstual akhir zaman. Henokh diangkat Tuhan, dan kemudian kematian Metusala menjadi tanda air bah Nuh yang akan terjadi sama seperti itu pada zaman anak manusia datang. Dan yang ketiga, yang penting sekali kita perlu pelajari adalah Henokh itu bergaul dengan Tuhan. Ketika Metusala lahir, titik balik terjadi, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Alkitab katakan. Dalam bahasa Indonesia bagus sih, hidup bergaul dengan Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Henokh walk with God. Dia berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun. 65 tahun dia hidup, titik balik terjadi, 300 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia hidup berjalan bersama Tuhan, di walk with God, dan kemudian dia diangkat oleh Tuhan. Nah, saya merasa dalam hati saya ada satu hal yang urgent untuk kita lakukan hari-hari ini karena zaman itu akan segera tiba. Kedatangan anak manusia sudah semakin dekat. Ini saatnya kita prepare supaya kita diangkat hidup-hidup. Kita akan diangkat berjumpa menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Hal yang harus kita lakukan yang sangat esensi dan penting adalah hari-hari ini Jemaat Victory, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Kita harus berjalan, walk with God. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya kepada saya, Pak, gimana caranya kita walk with God? Apa aspek-aspek yang diperlukan untuk saya bisa berjalan bergaul dengan Tuhan? Yang pertama, walk with God itu artinya berjalan di dalam iman. Berjalan di dalam iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimensi Tuhan adalah dimensi roh. Dimensi kita adalah dimensi nyata. Percayalah, sesuatu yang ada dalam dimensi nyata ini sudah terlebih dahulu ada dalam dimensi roh. Dengar, ada dimensi roh, ada dimensi nyata. Kita ada di dimensi nyata, Tuhan ada di dimensi roh. Nah, segala sesuatu yang ada dimensi nyata ini ada di dalam dimensi roh terlebih dahulu. Perhatikan Elia ketika dia berdoa minta hujan, dia berdoa, Alkitab berkata, Elia mendengar suara deru hujan. Padahal hujan belum ada. Tanda-tanda hujan juga belum ada. Masih kering kerontang pada waktu itu. Bahkan waktu dia suruh bujangnya melihat, dan memang tidak ada tanda-tanda hujan. Tapi di dalam imannya, di dalam rohnya, dia bisa melihat ada suara deru hujan. Hari-hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita nggak bisa cuma hidup di alam nyata. Tapi kita harus masuk hidup di dalam dimensi roh. Karena dimensi roh ini yang menentukan apa yang terjadi di dimensi nyata ini. Nah, Tuhan mau kita ini untuk mengalami dimensi roh itu, kita harus memiliki iman. Kenapa? Dimensi roh itu nggak kelihatan. Iman itu bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Iman itu bisa melihat apa yang tidak nyata, yang belum nyata, yang belum terjadi. Kalau ibu-ibu melihat rumah tanggamu belum dipulihkan, bukan berarti tidak bisa dipulihkan. Belum. Sedang dalam proses. Kalau kau melihat hidupmu sepertinya belum diberkati, bukan tidak diberkati, sedang akan diberkati. Karena semuanya dimulai dalam dimensi roh. Nah, kalau kita belajar dari Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan bahwa Henokh itu dengan iman. Dia diangkat Tuhan hidup-hidup dengan iman. Dalam ayat sebelumnya kita bicara tentang Habel. Habel itu dengan iman mempersembahkan korban. Habel mengajarkan kepada kita worship with faith. Habel mengajarkan kepada kita bagaimana menyembah dalam iman. Apapun yang ibu-ibu lakukan, lakukan dengan iman. Karena hanya dengan imanlah Tuhan berkenan. Hanya dengan imanlah Tuhan menerima. Alkitab berkata, tanpa iman Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Makanya Habel mengajarkan kita worship with faith. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak menyembah Tuhan, menyembah dengan iman. Kalau engkau beribadah, beribadah dengan iman. Dan Henokh mengajarkan kepada kita
walk with faith. Berjalan dengan iman. Nah, kenapa kita perlu berjalan dengan iman? Karena sometimes kita nggak bisa rasakan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa meraba Tuhan. Kadang-kadang perasaannya menipu loh, ibu-ibu sekalian. Jangan pakai perasaan, karena perasaan itu sering bohongin kita. Kalau ibu-ibu nangis, jangan pikir itu zaman hadirat Tuhan, belum tentu juga. Ibu-ibu nonton drama Korea, Penthouse, nangis juga kan? Nonton film-film drakor kan pada nangis juga. Apakah itu hadirat Tuhan? Ada orang bilang, Pak, saya merinding Pak, katanya. Merinding bukan satu standar hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Bisa, tapi bukan standarnya itu. Ibu-ibu lewat kuburan juga merinding kan? Nah, saya mau beritahu, sometimes Tuhan tuh nggak bisa diraba. Tuhan tuh kita nggak bisa rasa. Tuhan tuh kita nggak bisa lihat. Saatnya kita merasa tuh Tuhan kok jauh ya. Tuhan kok sepertinya nggak jawab doa saya ya. Tuhan kok sepertinya kok nggak peduli ya dengan apa yang saya alami. Nah, disitulah kita memerlukan iman. Belum ada, tapi akan ada. Jadi kalau Anda tidak melihat bukan berarti nggak ada loh. Kalau Anda tidak bisa merasa bukan berarti nggak ada. Maka disinilah iman itu perlu sehingga kita bisa masuk dalam dimensi roh itu. Dan ketika kita bisa masuk dalam dimensi roh itu, kita bisa create sesuatu yang terjadi di alam nyata ini. Masuklah dalam dimensi roh. Beriman, rumah tanggamu dipulihkan. Masuk dalam dimensi roh. Beriman, bisnismu diberkati. Masuk dalam dimensi roh, beriman bahwa mukjizat terjadi dalam hidupmu. Masuk dalam dimensi roh, beriman pemulihan terjadi, kesembuhan, mukjizat terjadi dalam hidupmu. Selama COVID ini saya mau bersaksi, Ibu, 1 tahun sudah. Boleh dibilang gereja-gereja tutup semua di Jakarta. Saya oleh anugerah Tuhan melayani di banyak gereja-gereja yang besar. Dan sebagian besar gereja-gereja itu tutup, ibu-ibu sekalian. Jujur, saya cuma khotbah online beberapa, saya punya YouTube channel. Nah, itu kesibukan saya. Tapi hebatnya, saya tidak khawatir, saya tidak takut. Kenapa? Saya masuk dalam dimensi roh. Saya punya iman bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup saya. Dan luar biasa. Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak pernah kekurangan. Saya sangat-sangat diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan sampai hal-hal yang kecil saya melihat Tuhan bekerja. Satu hari istri saya bilang, papi saya kepingin makan bakpao. Bakpao itu kan simple banget ya. Bakpao ada di mana-mana. Tapi luar biasa, orang bisa kirim bakpao buat kami. Satu hari saya bilang, Tuhan, aku ini udah bete di rumah. Aku mau keluar juga sungkan ya, mau segen biar ada yang ngajak makan. Itu ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak? Orang ngajak makan terus. Tuhan itu kita masuk dalam dimensi roh ketika kita beriman, percaya Tuhan akan cukupkan semua keperluan kita. Saya tadinya berpikir ya, saya hidup dari pelayanan, dari persembahan kasih yang saya terima. Makanya dulu saya ngoyo banget pelayanan. Kok bisa setiap pelayanan terima, karena saya pikir itu pekerjaan saya. Itu profesi saya dan saya hidup dari situ. Tapi sekarang Tuhan buktikan kepada saya dengan iman saya. Saya melihat Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan berkati hidup saya luar biasa. Puji Tuhan. Waktu Natal, istri saya bilang, aduh pengen makan kue lapis. Nggak ada yang kirim kue lapis nih. Benar. Tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu yang ikut Zoom malam ini. Kirim kue lapis buat kami. Terima kasih, Bu. Nggak usah sebutkan namanya. Dia kirim kue lapis, saudara. Sampai kita surprise banget. Kan kecil banget, bakpao, kue lapis itu small matters kan. Tapi ketika kita masuk dalam iman, kita masuk dalam dimensi roh, kita melihat yang ada dalam roh itu menjadi nyata. Makanya ibu jangan putus asa. Kalau rumah tanggamu belum dipulihkan, kalau suamimu belum bertobat, belum ada perubahan dalam hidupmu, nggak usah putus asa. Kita percaya on progress, sedang proses. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang bekerja dan itu pasti akan terjadi. Ayub itu sempat frustasi. Kenapa Ayub frustasi? Karena di dalam penderitaannya dia mencari-cari Tuhan. Dia bilang, aku ke sana, aku tidak menemukan. Aku ke sini, aku tidak menemukan. Aku ke depan, ke belakang, aku tidak menemukan engkau. Kenapa? Dia cari Tuhan dengan panca inderanya, dengan perasaannya.
Dia nggak cari Tuhan dengan imannya. Akhirnya setelah dia diberkati dengan iman yang benar, dia bisa melihat Tuhan sedang bekerja dalam penderitaannya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, di dalam pandemi kita, dalam krisis kita, dalam kesulitan kita, kita akan bersyukur, iman kita akan kuat, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya ingin kita belajar dari seorang yang bernama Habakuk. Habakuk kalau ibu-ibu pelajari dalam pasal yang pertama, Habakuk adalah orang yang mengalami krisis dalam hidupnya. Kenapa? Yang pertama karena Habakuk melihat ketidakadilan terjadi. Habakuk melihat ketidakadilan. Dia melihat orang benar dizolimi, sementara orang fasik itu happy-happy, senang-senang. Ya kan? Kita suka lihat gitu kan, gua ini udah orang Kristen, sungguh-sungguh sama Tuhan, kok beban gue berat banget ya, kok gua masalahnya berat banget ya. Itu orang temen gua nggak kenal Tuhan, fasik, jahat, menghalalkan segala macam cara, tapi kok ya happy-happy aja, tenang-tenang aja, enjoy-enjoy aja. Kita kadang-kadang merasa Tuhan ini gimana? Ada banyak orang tanya sama saya, Pak, kenapa ke orang saleh, orang benar, orang sungguh-sungguh, masalahnya kok berat banget, Pak? Malah orang-orang cong tipu, orang pembohong, bisnisnya lancar, hidupnya happy-happy. Ya, kalau ibu-ibu tanya sama saya, itu jawabannya saya tahu. I don't know. Kenapa? Kadang-kadang hidup itu misteri, ibu-ibu sekalian. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami dalam hidup ini. Maka dari itu kita harus berjalan di dalam iman. Karena ada banyak hal yang kita nggak paham, kita nggak mengerti. Dan Habakuk melihat ketidakadilan itu. Orang benar dizolimi, orang fasik malah pesta pora, happy-happy, senang-senang aja. Kemudian dia melihat di tengah-tengah keadaan itu, Tuhan sepertinya tidak bekerja. Tuhan sepertinya tidak melakukan sesuatu yang harusnya Tuhan lakukan. Saya jujur sempat bertanya begini, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan COVID ini? Mengapa Tuhan tidak halau nih COVID? Ibu-ibu, bapak-bapak percaya nggak? Kalau Tuhan tiup aja nih COVID, habis nih COVID, betul nggak? Kenapa Tuhan izinkan datang COVID ini? Kenapa Tuhan izinkan COVID ini begitu menghancurkan banyak orang? Kenapa Tuhan kok nggak peduli? Kok Tuhan nggak tiup aja, nggak bekerja, nggak melakukan sesuatu atas COVID ini? Kok Tuhan diam aja? Kok Tuhan sepertinya cuek aja? Masa bodoh dengan apa semua yang terjadi? Sampai Habakuk tuh bertanya dua hal. Dia bertanya berapa lama? Kita juga bertanyakan berapa lama Pak COVID ini? Betul nggak? Ada pernah tanya, Tuhan sampai berapa lama kami hidup dengan masker? Sampai berapa lama kami hidup dengan face shield? Sampai berapa lama kami hidup dengan hand sanitizer? Ini tangan saya sampai kering semua kena hand sanitizer, ibu-ibu sekalian. Betul nggak? Sampai berapa lama? Saya barusan divaksin tadi, barusan divaksin. Nah, orang bilang gini, saya punya teman kemarin telepon, aduh Pak, ini keadaan sampai kapan ya? Saya bilang, you tuh udah divaksin 2 kali. Mestinya you tuh udah punya antibody. Tapi saya nggak berani, Pak. Memang ironis ya. Nggak divaksin takut, sudah divaksin juga takut. Ya kadang-kadang saya bilang, ngapain lu vaksin? Vaksin itu memang tidak membuat kita sembrono, kita berjaga-jaga. Tapi seharusnya tidak membuat kita juga tidak sampai paranoid dan takut. Kemarin ada teman saya cerita masih muda loh, seumur-umur Franz, ganteng, keren gitu ya, kayak Franz gitu. Nggak berani keluar rumah. Sampai dia posting kemarin dia keluar, dia minum Starbucks. Sampai dia foto, dia posting di Facebooknya, dia bilang after 1 year. Bayangin, nggak minum Starbucks 1 tahun coba. Jadi dia bilang setiap hari mau makan apa, istrinya masak, kue masak, makanan masak, semua masak. Jarang banget keluar rumah. Sampai anaknya pun nggak pernah keluar rumah. Sekarang ini yang lucunya ya, anak-anak lebih paranoid dari kita orang tua loh. Anak teman saya parno banget loh. Bapaknya mau keluar, dia bilang, Papa kalau keluar tidak boleh kembali lagi ke rumah. Sampai gitu loh. Anak-anak ini benar-benar sudah ngerti kesehatan juga. Nah, kita belajar nih, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar untuk seperti Habakuk. Mungkin kita ngalami itu, kita tanya how long. Yang kedua, Habakuk bertanya why. Mengapa? Kita selalu gitu kan. Why does the sun go on shining? Why does the bird? Orang selalu tanya mengapa.
Mengapa ada hujan? Mengapa ada badai? Mengapa ada musim kering? Mengapa? Mengapa hidupku seperti ini? Mengapa aku mengalami ini? Mengapa? 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 Ibu-ibu berapa banyak tanya berapa lama dan mengapa? Habakuk tanya hal yang sama. Tapi kemudian Tuhan membuka mata iman Habakuk, kita baca. Habakuk pasal yang kedua 4 menulis demikian. Habakuk 2:4 ditulis begini. Dikatakan ayat 4b ya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuhan ngajarin kepada Habakuk bahwa orang benar hidup karena percaya. Orang benar hidup karena imannya. Orang benar itu hidup karena imannya. Nah, Tuhan mengajar kepada Habakuk untuk kita ini hidup dalam iman kita. Hidup dalam iman kita. Nah, ini penting banget. Dan ini yang mengubah Habakuk. Kita baca apa yang terjadi setelah dia bisa melihat dengan iman, dia hidup dalam iman, dia nggak kecewa lagi. Dia nggak bertanya lagi, dia nggak komplain lagi, dia nggak merasa tidak adil lagi. Bahkan yang drastisnya Habakuk 3, 17-18 dia menulis demikian. Dia katakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Aduh, pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini semua keadaan negatif loh. Bokang tau, nggak ada income, bisnis seret, punya rumah makan sepi. Bayangkan. Bangkrut, toko tutup, ini yang dialami oleh Habakuk. Semua keadaan itu tidak berbunga, tidak berbuah, mengecewakan, tidak menghasilkan, terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bayangkan ini keadaan semua negatif sekali. Negatif. Tapi dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa yang membuat Habakuk bisa bersorak-sorak? Apa yang membuat Habakuk bisa bersuka cita? Apa yang membuat Habakuk bisa bersyukur di dalam semua keadaan negatif yang dialami? Karena apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Karena iman. Hari-hari ini. Menghadapi hari ke depan yang tidak pasti, yang membingungkan. Gak ada orang yang bisa kasih kepastian apa yang terjadi nantinya. Tapi satu hal yang pasti, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan iman, berjalan dengan iman. Dan selama pandemi ini, 1 tahun sudah lewat berlalu, saya belajar berjalan dengan iman. Dan saya melihat mukjizat Tuhan. Saya melihat keajaiban Tuhan. Saya melihat pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Dan saya percaya ketika kita walk with faith, kita berjalan dengan iman, kita akan melihat Tuhan tidak tinggal diam. Engkau mungkin belum melihat hasil. Engkau belum melihat satu kenyataan. Tapi dengan iman percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan kita bukan opa-opa tua, opung-opung yang sudah pikun di surga, pakai serai gitu, apa-apa. Itu no. Tuhan kita, Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini. Dia nggak pernah stroke, dia nggak pernah gagal ginjal, dia nggak pikun. Percayalah ibu-ibu sekalian, dia masih bekerja. Mungkin kau belum melihat, tapi dengan iman kita bisa melihat Tuhan sedang bekerja. Yang kedua yang saya mau sampaikan, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan, walk with God, artinya walk in the progressive transformation. Hidup dalam perubahan terus-menerus. Hidup dalam perubahan terus-menerus. Titik awal kita berjalan bersama Tuhan adalah pertobatan. Betul? Kita memulai perjalanan kita dengan Tuhan di titik yang namanya pertobatan. Nah, pertobatan ini dimulai dengan kesadaran dan keputusan. Dimulai dengan kesadaran dan keputusan. Anak yang bungsu itu ambil hartanya pergi ke negeri jauh, sampai akhirnya dia bangkrut, dia bekerja di kandang babi, makan pun nggak bisa, dia makan remah-remah babi itu. Makanan babi dia makan. Dan di situ Alkitab berkata, dia sadar.
Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Dia kembali kepada titik sensusnya. Ternyata ketika orang berbuat dosa, panca inderanya, sensusnya itu nggak berfungsi. Ternyata inderanya itu nggak berfungsi. Orang kalau jatuh dalam dosa itu buta, tuli. Makanya orang kalau berdosa ya diomongin apapun juga nggak masuk. Betul nggak? Kita udah ngomongin tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, ibu-ibu sekalian. Waduh, kayaknya butek. Matanya nggak bisa lihat. Dia bisa selingkuh, nyakitin anak istrinya, dia nggak sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Saya punya seorang kenalan, itu sama anak satu-satunya sayangnya luar biasa. Sayang sekali. Kita coel anaknya, kita bercandain anaknya, dia marah. Kamu jangan gituin anak saya dong. Kamu jangan bully anak saya. Nanti anak saya mentalnya nggak bagus. Kamu, wah, dia bela anak ini, sayang banget. Tapi begitu kepincut sama genderuwo itu, kuntilanak itu, ibu sekalian, tuh anak di masa bodoh kan. Tuh anak dia abaikan, yang tadinya sayang banget. Saya tuh sampai bilang, istri saya ngeri ya. Orang kalau berbuat dosa itu ya udah nggak sadar lagi. Bahwa anak yang dia sayang, yang dia perhatikan itu udah kayak nggak ada aja. Dia nyakitin anaknya itu kayak gampang aja. Makanya pertobatan dimulai dari kembali kepada kesadaran. Dia sadar. Makanya kita harus back to our senses. Kembali kepada kesadaran kita. Dan kemudian dia memutuskan. Titik balik terjadi ketika dia sadar, dia orang berdosa, dia tidak layak, dia penuh kenajisan, kekotoran, tapi dia nggak tinggal dalam keadaan itu. Dalam penyesalannya. Dia akhirnya melangkah pulang ke rumah bapaknya. Langkah inilah yang disebut dengan pertobatan. Dia membuat titik balik. Pertobatan metonia artinya berubah. Artinya berbalik 180 derajat. Banyak orang Kristen cuma di level menyesal. Makanya di neraka banyak orang yang menyesal. Tapi di sorga banyak orang yang bertobat. Jangan cuma ibu-ibu, bapak-bapak di level menyesal. Dalam dosa kita menyesal, tapi akhirnya kita ulang lagi. Menyesal, kita ulang lagi. Menyesal, kita ulang lagi. Tapi di sorga ada orang-orang yang bertobat. Dan titik awal perjalanan kita dengan Tuhan dimulai dengan pertobatan. Tapi jangan berhenti hanya di level pertobatan. Fokus kita yang tadinya dosa sekarang kepada Tuhan, yang tadi yang jahat kepada yang benar, yang tadinya yang kotor kepada yang baik. Tapi jangan cuma berhenti di situ aja. Kita harus mengalami progressive transformation. Artinya hidup kita harus berubah, dan berubah terus. Saya tuh suka mempelajari yang namanya bait kemah suci, tabernakelnya Musa. Tabernakel Musa itu memberikan pelajaran, gambaran perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Saya demen banget berbicara tentang ini. Kenapa? Karena itu gambarannya. Nah, saya nggak bisa kasih gambarnya di sini, tapi Bapak Ibu nanti bisa pelajari. Kemah, oh ya puji Tuhan Bu Ailing, thank you banget, canggih. Baru saya itu tadi divaksin, ngantuk sepanjang hari, jadi ini baru bangun. Nah oke, kita belajar kemahnya Musa. Kemahnya Musa terdiri dari 3 bagian. Thank you Bu Ailing. Yang pertama halaman, yang kedua ruang suci, yang kedua ruang kudus. Nah, ruang maha kudus. Nah, banyak orang Kristen pintu untuk masuk ke dalam halaman itu pintu pertobatan. Kita bertobat, kita mendapat akses masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dalam perjalanan iman kita. Kita ada di halaman. Halaman itu terpengaruh dengan dunia. Sinarnya dari matahari. Nah, ini orang kita bilang tipenya Kristen halaman. Kristen halaman itu adalah Kristen yang Paulus katakan carnal man, manusia daging. Mereka sudah bertobat, sudah percaya Yesus, sudah ikut Tuhan, tapi dunianya kuat banget. Dunianya tuh kenceng banget, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Sangat dipengaruhi oleh dunia, sangat dikontrol oleh dunia. Makanya nggak heran orang Kristen halaman ini, mereka percaya Yesus loh.
Mereka bertobat, mereka beribadah, ikut PD Victory. Aduh, tapi kalau marahnya luar biasa marahnya. Kalau jahatnya luar biasa jahatnya. Jadi orang di halaman ini masih bisa berbuat dosa. Bisa mungkin jatuh dalam perzinahan, mungkin bisa masih menipu orang, mungkin masih bisa menginginkan hal-hal yang kotor. Kenapa? Karena dia bertobat, dia percaya Yesus, tapi dunia itu terlalu kuat dalam hidupnya. Sangat dipengaruhi oleh dunia, makanya jangan heran. Banyak yang tanya sama saya, Pak, kenapa ya? Tuh orang ngakunya bertobat, Yesus, Yesus, tapi hidupnya kok nggak benar. Karena levelnya Kristen halaman. Mungkin dia belum bertobat benar. Ini kita anggaplah orangnya sudah bertobat benar-benar. Karena dunia itu begitu kuat, dunia itu begitu begitu mengendalikan hidupnya, sehingga dia itu Kristennya level halaman. Lihat di halaman itu ada dua alat ya. Yang pertama mesbah korban bakaran, yang kedua bejana pembasuhan. Nah ini kan untuk dosa, ini urusan dosa. Jadi orang bawa korbannya disembeli, dosanya disubstitut pada domba itu, dan kemudian dibakar. Kemudian dia ke bejana pembasuhan itu terbuat dari cermin, jadi waktu kita membasuh tangan kita, kita bisa melihat muka kita. Artinya apa? Kita bisa melihat kelemahan kita bisa melihat kekurangan kita bisa sadar bahwa kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Makanya gitu, jangan pernah menuntut orang untuk berubah. Berubah itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita juga sadar kita nggak sempurna, kita sadar kita juga nggak orang yang sampai luar biasa baik banget. Kita punya kekurangan, punya kelemahan. Makanya orang kalau sadar dia punya kelemahan, kekurangan, dia tidak gampang menghakimi orang. Dia tidak gampang mengkritik orang. Dengar ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang suka menghakimi, orang yang suka mengkritik adalah orang yang sombong, yang merasa dirinya punya self-righteous, merasa dirinya paling benar di muka bumi ini. Makanya bejana pembasuhan itu dari cermin, sehingga kita bisa lihat, oh saya punya dosa, saya punya kelemahan, saya nggak layak, saya nggak pantas. Jadi di halaman itu berbicaranya soal dosa. Jadi orang Kristen halaman itu konteksnya cuma dosa, jatuh bangun dalam dosa, beresin dosa, minta maaf, minta ampun sama Tuhan, buat dosa lagi, minta ampun, jatuh bangun terus. Jadi lagunya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Karena dunianya sangat kuat. Dia sangat dipengaruhi oleh dunia. Tapi Tuhan nggak mau cuma ada di level Kristen halaman. Tuhan mau kita masuk di ruang suci, di ruang suci. Nah, gambar yang satu lagi, Bu Ailing, yang gambar ruang suci, Bu Ailing ada nggak ya? Yang gambar ruang suci. Yang satu lagi saya kasih tadi. Nggak ada ya? Udah, nggak, ini aja nggak apa-apa. Nah, ini oke. Ini lebih dekat ya. Nah, ruang suci. Kita masuk dari halaman ke ruang suci. Nah, pintu ke ruang suci ini adalah baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Kita mulai dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita berubah. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia bilang, Pak, saya itu jadi tidurnya nyenyak. Itu bukan Roh Kudus loh. Roh Kudus itu vaksin COVID. Vaksin COVID itu ngantuknya luar biasa. Nah, saya mau beritahu ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita mengalami baptisan Roh Kudus, hidup kita berubah. Kenapa? Di dalam ruang suci ini tidak ada dunia lagi. Dalam ruang suci ini tidak ada sinar matahari lagi. Kenapa? Ruang suci ini sudah tertutup penuh, Jadi tidak ada pengaruh dunia lagi. Kita yang tadinya carnal man menjadi spiritual man. Maju menjadi manusia rohani yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Makanya dalam ruang suci ini ada 3 benda. Yang pertama adalah meja roti sajian. Itu berbicara persekutuan dengan firman. Ketika kita ada dalam ruang suci, kita akan bersekutu, kita akan haus akan firman Tuhan, kita akan haus akan kebenaran Tuhan, kita mau mengerti apa isi hati Tuhan, kita bergaul, bersekutu, kita makan kita daily bread kita adalah firman Tuhan, mana kita adalah firman Tuhan, dan di sebelahnya ada yang namanya kaki dian, artinya persekutuan kita dengan Roh Kudus. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus itu bukan tanda, bukan simbol. Jadi Roh Kudus itu juga bukan bahasa, sindalama itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan manifestasi. Aduh Pak, tangan saya gemetar. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu person. Dia adalah pribadi ilahi.
Dan sebagai pribadi, dia mau bersekutu dengan kita. Sebagai pribadi, dia rindu dekat sama kita. Sebagai pribadi, dia rindu berkomunikasi dengan kita. Dan saya merasa hari-hari ini kita harus masuk ruang kudus, ruang suci. Bersekutu dengan firman dan bersekutu dengan Roh Kudus. Makanya Alkitab berkata, Roh Kudus itu sangat-sangat longing, sangat-sangat apa? Sangat-sangat ingin dekat dengan kita, sangat-sangat ingin berbicara kepada kita. Tapi sayang kita yang nggak mendengar suara Roh Kudus bicara. Kita yang cuekin Roh Kudus berbicara. Saya bersyukur selama 1 tahun ini saya punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Lebih dekat lagi mengenal hati Roh Kudus. Berkomunikasi dengan Roh Kudus. Sampai saya katakan kalau kita lebih sangat dekat dengan Roh Kudus, kadang-kadang Roh Kudus nggak bicara. Kita bisa feel apa yang Roh Kudus rasakan. Kita bisa merasa Roh Kudus lagi gini. Contohnya suami istri ya. Suami istri itu luar biasa. Kalau komunikasinya sudah bagus sekali, intim banget, itu dengan kode-kode aja si suami ngode istrinya dia udah tahu tuh. Contohnya ada tamu datang di rumah Anda, terus istri Anda ke dapur, Anda bilang, "Ma, cepat." Istri kita bilang, "Iya, Pak, cookiesnya lagi dibeli." Terus kita bilang lagi, "Ma, mana? Ntar, airnya belum masak." Kita cuma ngomong "Ma", tapi jawabannya beda-beda. Kenapa? Karena sudah ngerti bahasanya. Kadang-kadang sama Roh Kudus, kita begitu intim sama dia nggak ngomong sama kita. Tapi kita bisa merasakan ada sesuatu pesan yang Roh Kudus sampaikan. Nah, masuk intim dengan Roh Kudus. Yang ketiga, di situ ada satu lagi, Bu Aileen, tolong lagi balik, Bu. Ada yang namanya mesbah dupa. Dan satu-satunya alat yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus adalah mesbah dupa. Mesbah dupa. Kalau orang Katolik itu tahu ya, pastor suka pakai itu. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, mesbah dupa berbicara doa dan penyembahan. Hari-hari ini kita harus tingkatkan persekutuan dengan firman, persekutuan dengan Roh Kudus, dan persekutuan kita dalam doa dan penyembahan. Hari-hari ini banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Kita akan menjadi serupa dengan siapa yang kita sembah. Dengar, kita akan menjadi serupa dengan siapa yang kita sembah. Kalau hidupmu menyembah Tuhan, saya jamin hidupmu akan menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau engkau menjadi penyembahnya Tuhan, hidup akan diubahkan semakin mulia, semakin serupa dengan Tuhan. Doa dan penyembahan itu mesbah dupa, dan itu satu-satunya alat yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi Tuhan nggak mau kita juga cuma hanya di halaman, nggak cuma di ruang suci, kita harus masuk dalam ruang Maha Suci, ruang Maha Kudus. Disitulah kesempurnaan. Di situ ada hadirat Tuhan, ada tabut Allah, the presence of God. Di situ kita bertemu dengan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hadirat Tuhan, kan kita berbicara tentang the omnipresence of God. Allah itu maha hadir. Kalau kita bicara hadirat Tuhan, kita bicara manifested presence of God. Kehadiran Tuhan yang kita bisa rasakan. Ibu-ibu atau bapak pernah nggak ketika Roh Kudus bekerja, kau nangis, kau merasakan satu jamahan, satu hadirat yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Kau begitu kagum, takjub, sampai kau tersungkur. Nah, itu manifest presence. Tapi ada kebenaran ketiga yang kita harus tahu. Ada yang namanya hadirat Roh Kudus di dalam kita. Indwelling present. Ada indwelling present. Hadirat Roh Kudus tinggal di dalam kita. Hari-hari ini masuklah dalam hadirat Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan yang lebih dalam. Maka dari itu Tuhan nggak mau Anda cuma di level pertobatan. Masuk ke level halaman. Masuk lagi ke level ruang suci. Dan akhirnya masuklah ke level ruang Maha Suci. Mari kita baca ayatnya. 2 Korintus 3:18 menulis demikian. 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, tidak munafik, tidak acting. Banyak sekarang orang suka main drama, betul nggak Ibu sekalian? Drama. Si HRS di sidang drama, betul nggak ya? Sekarang kata drama lagi ngetop. Aku tadi kemarin teman saya bilang ini, saya malas kumpul ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu suka main drama, katanya ya. Suka munafik, suka pretend, suka pura-pura, lain di hati, lain di mulut. Dikatakan muka yang tidak berselubung. Makanya kalau kita mau hidup benar, buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Amin, ibu-ibu sekalian.
Topeng harus dibuka. Jangan jadi pemain drama, kita harus apa adanya. Kenapa Tuhan cinta Daud? Daud itu orang apa adanya, down to earth, nggak sok-sok rohani. Banyak orang sekarang sok-sok rohani, haleluya, glory, glory, glory. Saya lagi kaget loh dengan berita pengacara HS dengan Ibu DT. Kalau dilihat di Instagramnya, kalau dilihat di YouTube-nya, mereka pasangan paling romantis abad ini. Betul nggak? Yang ikutin pengacara HS dengan Ibu DT, ternyata heboh luar biasa. Makanya ibu-ibu sekalian, Instagram, media sosial itu saya sebut illusion of perfection. Illusion of perfection artinya ilusi kesempurnaan. Apa yang Anda lihat di YouTube, apa yang Anda lihat di Instagram itu belum tentu aslinya. Ada satu orang bagus banget, anaknya ulang tahun. Kemarin bagus, saya salut banget. Anaknya ulang tahun ke-17, dia posting foto keluarga. Dia bilang, inilah foto rumah tangga yang bahagia ala Instagram. Orang kalau lihat kan, keren banget, bahagia. Dia senyum, anaknya senyum, suaminya gagah. Dia bilang, lu tahu nggak katanya, pergumulan gua membuat foto ini. Gua tuh udah ngomel berapa kali. Anak gua udah nggak emut-emut. Suami gua diatur gaya gua udah kayak neraka rasanya. Tapi karena masih Instagram, senyum. Oh, illusion of perfection. Saya ngeri banget loh dengar apa yang terjadi di rumah tangga yang saya pikir sangat saleh, takut Tuhan, gambaran keluarga Kristen yang harmonis, yang bahagia, nggak taunya di dalamnya keropos. Buka dulu topeng kita. Amin, ibu-ibu, bapak-bapak, buka topengmu, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, ditransform, menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya from glory to the greater glory. Selalu berubah, semakin berubah, semakin berubah. Target kita apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Anda kalau berjalan dengan Tuhan, Anda akan diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Haleluya. Ada banyak, kalau bicara walk with God ini dalam banget dan panjang sekali. Tapi saya mau akhiri sampai di sini. Henok diangkat Tuhan hidup-hidup. Dia tidak mengenal kematian. Dan itu harapan kita, bukan? Untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami pengangkatan. Walaupun istilah rapture tidak ada dalam Alkitab, tapi Tuhan akan mengangkat hidup kita. Kita akan bertemu dengan Yesus pada saatnya. Dan Metusalah meninggal, air bah itu datang. Penghakiman itu datang. Dan Alkitab catat bahwa kedatangan anak manusia akan seperti zaman air bah Nuh. Artinya Yesus akan segera datang. Anda siap nggak? Henok itu diangkat karena dia siap. Dia sudah walk with God. Dia sudah bergaul dengan Tuhan. Mari Jemaat Victory, hari-hari ini berjalan dalam iman. Perkuat iman kita. Iman kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh, haleluya. Sekarang ini krisis kesehatan, ke krisis ekonomi, ke krisis politik, tapi juga ke krisis iman. Banyak orang sekarang imannya malah krisis. Betul nggak? Udah banyak orang kehilangan kepercayaan, keyakinan sama Tuhan. Saya sedih loh. Sekarang yang nonton online gereja-gereja itu udah nggak banyak. Tapi ini Victory hebat loh, 200 lebih ya. Itu gereja-gereja yang tadinya berapa puluh kan, sekarang udah berapa kan aja. Orang udah mulai kehilangan antusiasme dalam ibadah. Krisis iman mereka. Kok kenapa keadaan ini nggak berubah-berubah, kenapa semuanya begini. Tapi justru saat ini, iman kita harus dikuatkan. Ini saatnya kita berjalan dengan iman. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban, terobosan-terobosan, breakthrough terjadi dalam hidup kita. Amin, ibu, bapak-bapak sekalian, walk with faith. Yang kedua, belajar berjalan dalam progressive transformation. Hidup yang terus-menerus diubahkan. Hidup yang terus-menerus diubahkan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Firman-Mu sudah disampaikan.
Biar firman-Mu sungguh memberkati setiap anak-anak-Mu. Urala batakandala basyanda. Indala batakandala basyanda la batakandala basyanda. Indala batakala basyanda la balabala basyanda la balabasyanda. Tuhan menaruh firman-Nya di hati saya. Karena Tuhan ingin setiap kita anak-anaknya di VD Victory, Anda bisa diangkat hidup-hidup nanti berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Kita mengalami pengangkatan itu. Tidak ada satupun dari kita yang ditinggalkan. Tidak ada satupun dari kita yang dihukum. Dan kita akan melihat Tuhan mempermuliakan hidup kita dengan luar biasa. Urala batakandala basyanda, batakandala basyanda. Dan Alkitab berkata, Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kita menginginkan hal-hal yang rohani, yang kudus. Kita mulai meninggalkan hal yang dunia. Orala batakandala basyandala batakandala berjalan dalam iman. Engkau belum melihat, tapi bukan berarti tidak ada. Engkau belum merasakannya, tapi bukan berarti tidak ada. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melihat, memperhatikan, dan melakukan yang terbaik untukmu. Masuk dalam dimensi roh dengan imanmu. Orala batakan dalam Ayub berkata, aku telah melihat Tuhan dengan iman. Oh, dia melihat Tuhan di dalam penderitaannya. Kita berjumpa dengan Tuhan dalam penderitaan kita, dalam iman. Dan percayalah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, iman itu adalah currency, kurs dari kerajaan sorga. Apapun yang kau mau terima dari sorga, apapun yang kau mau terima dari roh, kau harus ambil dengan iman. Maka dengan iman itu akan terjadi di alam nyata ini. Orala batakandala basyandala batakandala basyandala batakandala basyanda. Orala basyanda berjalan dalam progressive transformation. Jangan cuma tinggal di level pertobatan, masuk ke halaman. Jangan cuma di halaman, masuk ke ruang suci, masuk ke ruang maha suci, disempurnakan menjadi manusia ilahi, mengalami hadirat dan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ada banyak lagi saya bisa berbicara tentang hidup dalam ketaatan, hidup dalam berjalan dalam walk with obedience. Kita mau taat sama Tuhan. Tapi satu hal yang pentingnya ibu-ibu catat hari ini. Saya harus bergaul dengan Tuhan. Saya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tiba saatnya kita akan diangkat berjumpa dengan Tuhan. Berkati semua kami yang mendengarkan khotbah ini. Apapun beban, pergumulan, masalah kami, Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan lawat setiap kami ya Bapa. Biar kami melihat dengan iman rumah tangga dipulihkan. Kami melihat dengan iman hidup-hidup diberkati. Hidup yang hancur Tuhan sedang tata kembali menjadi hidup yang luar biasa. Hidup yang tidak berguna dengan iman. Kami melihat hidup yang sangat luar biasa, dahsyat, dipakai, diberkati Tuhan. Orala basyandala batakala basyandala batakandala basyanda. Kami melihat jalan buntu, tapi iman kami melihat jalan terbuka. Orala kami melihat pintu tertutup, tapi iman kami melihat ada pintu yang besar yang Tuhan sedang buka bagi kami. Terima kasih Tuhan. Orala batakandala basyandala batakala basyanda. Bisnis mereka yang sedang terpuruk, Tuhan tolong. Usaha mereka yang sedang hancur-hancuran gara-gara pandemi, Tuhan tolong untuk bangkit kembali ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Urapan hikmat kuasa-Mu bekerja atas mereka. Di dalam nama Yesus berkati Bu Eli, berkati Tuhan semua pengurus dan semua leaders dari Persekutuan Doa Victory, baik di Jakarta, baik di Surabaya, di Bali, di Semarang. Pengurapan Tuhan menyertai, mengurapi mereka dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.